Sejak COVID-19 melanda dalam kurun waktu 5 tahun saja, daya beli masyarakat kelas menengah menurun. Menurut data kontribusi konsumsi kelas menengah tahun 2019 sebesar 41,9%, untuk tahun 2024 menurun menjadi 36,8%. Kelas menengah menjadi turun kelas akibat pendapatan yang tidak mampu mengejar kenaikan harga barang atau inflasinya lebih besar dari upah yang diterimanya. Akibat lainnya juga karena banyak PHK massal. Jadi, pekerja yang selama ini full time berganti menjadi part time dengan upah yang lebih sedikit juga. Selamat datang di channel Ilmu Publik, channel yang membahas seputar ekonomi dan berbagai informasi. Di video kali ini, kami akan membahas mengapa banyak masyarakat dengan golongan menengah bisa menjadi golongan masyarakat miskin, atau lebih mudahnya bisa dikatakan penurunan kelas. Yuk simak videonya sampai habis ya. Sekarang, coba kita cari tahu kenapa banyak masyarakat golongan menengah bisa menjadi turun ke golongan kelas miskin. Faktor pertama jelas mengacu pada pendapatan atau upah yang diterima. Faktanya, pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran akibat krisis ekonomi atau perubahan teknologi membuat banyak orang kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Sejak COVID-19, sampai sekarang masih banyak perusahaan yang bangkrut dan harus mengurangi ribuan karyawannya. Perusahaan manufaktur merupakan penopang yang sangat berpengaruh bagi ekonomi. Menurut Paul Smith, Economic Director S&P Global Market Intelligence, mengatakan, penurunan pada perekonomian sektor manufaktur Indonesia pada bulan Agustus ditandai oleh penurunan tajam pada permintaan baru dan output selama 3 tahun. Tidak mengejutkan bahwa perusahaan menanggapi dengan mengurangi karyawan. Banyak perusahaan manufaktur Indonesia seperti industri tekstil dan garment bergantung pada ekspor. Ketika permintaan global menurun akibat perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor seperti Amerika, Eropa, dan China, sektor manufaktur terpengaruh. Akibatnya mengalami penurunan pesanan yang dapat menyebabkan beberapa pabrik mengurangi produksi atau bahkan tutup. Krisis global, konflik antara Rusia dan Ukraina, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, telah menyebabkan terganggunya rantai pasok internasional. Industri elektronik Indonesia yang bergantung pada import komponen dari negara lain mengalami penundaan produksi karena keterlambatan pengiriman bahan baku. Industri elektronik menghadapi masalah pengiriman semikonduktor yang krusial untuk produksi barang-barang elektronik. Kenaikan harga bahan baku dan energi seperti minyak dan gas membuat biaya produksi manufaktur meningkat. Hal ini memaksa perusahaan untuk menurunkan volume produksi atau menaikkan harga, yang akhirnya mengurangi daya saing terhadap global, apalagi banyak perusahaan-perusahaan Cina yang memberikan harga yang lebih murah. Industri manufaktur di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal kenaikan upah minimum serta kurangnya tenaga kerja terampil. Contohnya saja pada sektor otomotif mengalami kesulitan dalam menemukan tenaga kerja dengan keterampilan teknologi yang diperlukan untuk produksi mobil listrik yang sedang tumbuh di Indonesia. Akibat banyak perusahaan yang bangkrut dan memberhentikan karyawan, jadi banyak juga masyarakat yang menganggur yang awalnya memperoleh pendapatan utama akhirnya menjadi pekerja paruh waktu yang mendapatkan pendapatan lebih kecil. Daya beli masyarakat yang turun memiliki dampak luas terhadap kehidupan banyak orang, terutama di kalangan kelas menengah. Yuk kita ilustrasikan. Jika seorang keluarga yang selama bertahun-tahun hidup dalam kategori kelas menengah di Indonesia, sebagai seorang manajer di perusahaan manufaktur, gaji yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, membayar cicilan rumah, biaya sekolah anak-anak, serta menyisihkan sedikit untuk tabungan dan rekreasi. Kehidupan mereka berjalan stabil, layaknya banyak keluarga kelas menengah lainnya. Namun, beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan drastis. Dimulai dari pandemi yang mengguncang ekonomi global, pabrik tersebut mulai mengalami kesulitan akibat permintaan ekspor yang turun. Pada awalnya, perusahaan masih bisa bertahan dengan memotong biaya operasional. Namun, lambat laun kondisi semakin memburuk. Akhirnya, gaji dipotong,
dan jam kerjanya dikurangi. Meski pendapatan berkurang, biaya hidup terus meningkat, terutama harga kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan energi. Cicilan rumah yang dulunya terasa ringan, kini mulai berat. Keluarganya harus berhemat lebih dari biasanya, mengurangi kegiatan rekreasi, bahkan menunda rencana pendidikan anak-anak di sekolah swasta. Meski demikian, tabungan yang selama ini mereka kumpulkan mulai terkuras untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Mereka harus berpikir ulang setiap kali ingin membeli barang yang dulunya dianggap biasa, seperti pakaian baru atau makan di luar. Situasi semakin sulit ketika harga bahan pokok terus merangkak naik. Inflasi membuat harga beras, minyak goreng, kebutuhan lainnya semakin tidak terjangkau. Dengan daya beli yang melemah, keluarga tersebut mulai merasakan mereka kehilangan kemampuan untuk menikmati kehidupan yang stabil. Hal yang dulu dianggap sebagai standar kehidupan kelas menengah, seperti rumah layak, pendidikan yang baik, dan gaya hidup yang sederhana, perlahan-lahan menjadi hal yang mewah. Di sisi lain, perusahaan tersebut akhirnya harus melakukan PHK karena biaya operasional yang tidak lagi sebanding dengan pendapatannya. Seseorang kehilangan pekerjaannya dan bersama keluarganya, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka bukan lagi bagian dari kelas menengah. Kini mereka harus berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, sesuatu yang dulu tidak pernah mereka bayangkan. Banyak keluarga di Indonesia yang mengalami nasib serupa. Menurunnya daya beli masyarakat tidak hanya mempengaruhi kemampuan mereka dalam berbelanja atau memenuhi kebutuhan sekunder, tetapi juga mengubah kelas sosial mereka. Dari kelas menengah yang cukup nyaman, kini banyak yang terpaksa turun menjadi kelas yang lebih rendah, bahkan jatuh ke garis kemiskinan. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada satu atau dua keluarga, melainkan mencerminkan tren yang lebih luas. Ketika daya beli masyarakat menurun, dampaknya merembet ke berbagai aspek kehidupan, dari pendidikan hingga kesehatan, membuat banyak keluarga yang tadinya stabil kini berjuang hanya untuk bertahan hidup. Kehilangan pekerjaan, kenaikan harga, dan biaya hidup yang semakin tinggi membawa mereka ke dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus. Lalu, bagaimana cara menanggulangi itu semua? Yang pertama, menyusun anggaran dengan bijak. Langkah pertama yang mereka ambil adalah mengevaluasi seluruh pengeluaran keluarga, membuat catatan rinci tentang setiap pengeluaran dari kebutuhan sehari-hari hingga biaya yang lebih besar, seperti cicilan rumah dan sekolah anak. Harus berani memotong pengeluaran yang tidak mendesak. Contohnya bisa seperti ini, mulai memasak lebih banyak di rumah daripada membeli makanan jadi. Mereka juga memutuskan untuk sementara waktu menghentikan langganan televisi berbayar dan fokus pada kegiatan keluarga yang lebih murah, seperti bermain bersama di taman. Dengan anggaran yang lebih ketat, mereka sedikit lebih lega. Langkah kecil ini membantu menjaga keuangan tetap stabil meski inflasi terus-menerus menekan harga barang. Yang kedua, dengan cara meningkatkan pendapatan. Mengandalkan satu sumber pendapatan, terutama dalam situasi inflasi, sangat beresiko. Meski masih bekerja sebagai pegawai, ia mulai mencari peluang kerja sampingan. Jika hobi menulis, bisa saja dengan menulis melalui menawarkan jasa penulisan konten lepas di platform online. Ia sadar bahwa pekerjaan ini bisa ia lakukan di waktu luangnya tanpa mengganggu pekerjaan utama. Sang istri bisa juga menciptakan resep baru yang lebih hemat bahan namun tetap lezat. Ia juga memulai memasarkan produknya melalui media sosial, memperluas jangkauan pelanggan. Usaha ini perlahan-lahan mulai bangkit dan bahkan tumbuh lebih cepat daripada sebelumnya karena jangkauan pemasaran online. Yang ketiga, mengelola hutang dengan bijak. Salah satu kekhawatiran terbesar keluarga adalah cicilan rumah dan hutang lain yang terus membebani. Jika bisa menghubungi bank untuk menegosiasikan ulang pembayaran cicilan rumah, dengan komunikasi yang baik, mereka mendapatkan penjadwalan ulang yang lebih ringan dan memungkinkan mereka membayar hutang tanpa menguras tabungan. Selain itu, mereka menghindari mengambil hutang baru yang beresiko, terutama pinjaman konsumtif. Setiap pembelian besar dipertimbangkan dengan matang dan mereka berusaha keras untuk tidak membeli barang-barang yang tidak benar-benar diperlukan. Yang keempat, mendidik diri dan anak-anak tentang keuangan.
Sobat harus sadar bahwa perlu belajar lebih banyak tentang keuangan. Mereka mulai membaca buku-buku tentang cara mengelola keuangan keluarga di masa sulit. Mereka belajar tentang cara investasi sederhana dan mulai mempraktikkan kebiasaan menabung yang lebih disiplin. Meski hanya sedikit, meskipun penghasilan mereka terbatas, mereka tetap menyisihkan sebagian kecil untuk dana darurat. Tak hanya itu, mereka juga mulai mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pengelolaan uang ketika anak-anak meminta mainan atau barang-barang mewah. Mereka dengan lembut dapat menjelaskan kondisi ekonomi dan bagaimana pentingnya menabung dan membeli barang-barang yang benar-benar diperlukan. Ini menjadi momen belajar berharga bagi seluruh keluarga. Yang kelima, bisa dengan cara memanfaatkan teknologi dan dukungan komunitas. Jika sang istri merupakan pengusaha kecil atau UMKM, harus aktif di media sosial, menemukan komunitas perempuan pengusaha kecil di daerahnya. Di komunitas ini, mereka akan saling berbagi tips tentang cara menghemat biaya produksi, mendapatkan bahan baku yang lebih murah, dan mempromosikan usahanya. Dukungan ini tidak hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga memberikan motivasi untuk terus berjuang. Di sisi lain, sang suami mengikuti seminar online tentang keuangan dan investasi. Ia belajar tentang cara sederhana berinvestasi dalam reksadana atau saham dengan resiko yang rendah, yang bisa dilakukan dengan dana terbatas namun berpotensi untuk memberikan keuntungan di masa depan. Ini memberikan harapan bahwa masa depan finansial mereka. Lewat video kali ini, kamu memberikan sedikit informasi dan opini untuk Sobat Ilmu Publik. Semoga info yang kami sampaikan dapat memberi manfaat ya. Bagaimana menurut Sobat Ilmu Publik? Kita diskusi di kolom komentar ya.